Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Terus sembah nuwun buat teman-teman semuanya. Dalam belajar spiritual, semua orang pengen bisa mengobati orang lain, pengen bisa menyembuhkan penyakit orang lain ataupun penyakitnya diri sendiri. Di sini jenengan kalau pengen menjadi seorang penyembuh dan handal, bahkan kalau sampean pengen biar dibilang orang sakti atau memperoleh kesaktian, ada beberapa ilmu yang harus panjenengan pelajari dalam sampean mencari keilmuan. Yang pertama, ilmu tersebut adalah sebagai dasar, yaitu pernafasan. Sampean harus benar-benar memahami tentang ilmu pernafasan. Karena apa? Ilmu pernafasan ini sebagai dasar atau pondasi untuk mendongkrak atau meningkatkan energi pada diri panjenengan ataupun memperbesar level tenaga dalam panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus panjenengan pelajari yaitu ilmu sugesti. Di mana ilmu sugesti ini agar panjenengan bisa memahami konsep komunikasi, agar panjenengan di saat bertemu dengan pasien, ingin pengobatan ataupun berbagai macam yang lainnya, di situ sampai bisa berkomunikasi dengan baik dan kata-kata panjenengan ini bisa dengan cepat diterima oleh orang tersebut. Nah, di saat pernafasan dan sugesti ini disatukan, maka di situ akan menjadi sebuah energi yang luar biasa. Energi itu bisa mendongkrak yang namanya frekuensi pikiran panjenengan. Karena di saat kita penyembuhan, bagaimana caramu kamu bisa menguasai pikiran seseorang tersebut? Karena mayoritas sakit itu berawal dari pemikirannya. Di saat sampean bisa menguasai pikiran seseorang tersebut, maka sampean akan mudah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Makanya pernapasan dan sugesti. Yang ketiga, kalau pengen sampean menghadapi sakit apa saja mendapatkan petunjuk, di situ sampean harus belajar yang namanya meditasi. Nah, tiga ilmu ini harus benar-benar panjenengan kuasai, harus benar-benar panjenengan dalami, sehingga nanti bisa sampai gabungkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi ketiga ilmu ini pasti berhubungan. Pasti berhubungan. Ilmu apapun yang sampai kerjakan, coba sampai renungkan. Pasti ada ketiga ilmu ini. Makanya kalau ada orang ngomong, buat apa meditasi? Buat apa pernapasan? Apa sih sugesti? Ya karena dia belum paham. Dia hanya belajar mungkin
yang dia tahu. Kalau saya pengen sakti, saya harus cari, harus tirakat, harus puasa, harus punya mantra, harus punya amalan, harus diisi. Karena dia hanya taunya itu. Makanya dia akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi kalau sampean pengen belajar yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, ya seharusnya sampean pahami konsepnya. Di saat sampean ingin menjadi seorang penyembuh yang handal atau seorang spiritual yang handal, apa sih yang harus sampean gali di dalamnya? Apa yang mendukung sehingga sampean menjadi seperti itu? Maka harus sampean dalami benar-benar. Bukan sekedar tirakat, bukan sekedar punya mantra. Karena saya sendiri dulu belajar, di saat saya memburu yang namanya tirakat, puasa, mantra, amalan, tetek mengek ini itu. Dan akhirnya juga kebingungan. Kalau kita nggak tahu teknik dan konsepnya, apa yang harus dikerjakan, apa yang sebenarnya menjadi kunci dari keilmuan itu, maka selamanya sampean akan terbelenggu ataupun tergantung oleh satu orang untuk membantu panjenengan. Sampean sudah belajar lama, seakan-akan sampean pinter semuanya, tapi di saat sampean dibenturkan benar-benar dengan seorang pasien ataupun orang yang minta tolong kepada panjenengan, nah jenengan akhirnya nanti juga tanya kepada yang membimbing jenengan itu. Kreativitas sampean akhirnya putus di situ. Karena seakan-akan bagi jenengan kalau bukan yang membimbing jenengan ini tidak bisa mengatasi, padahal sampean sendiri bisa mengatasi. Itulah pentingnya 3 ilmu itu tadi. Kalau sampean nggak memahami 3 ilmu ini, jangan berharap menjadi seorang penyembuh. Sampean mau punya teknik kayak apa, kalau sampean nggak tahu pernapasan, sugesti, dan meditasi, tidak paham 3 ini, sampean juga kurang dahsyat. Pernafasan itu untuk energi, sugesti, contohnya sampean punya mantra, sampean pakai sarana, itu bagian dari sugesti. Bagian sampean punya amalan, itu juga sugesti. Sampean melakukan pengisian, itu harus ada sugesti dan pernafasan. Maka pentingnya di situ. Jadi buat panjenengan semua yang sudah menonton video ini, yang ingin menjadi seorang penyembuh ataupun spiritual yang handal, saya harap sampai gali 3 ilmu ini. Karena 3 ilmu ini kuncinya. Kuncinya tidak ada yang mau membagikan ini. Ini kuncinya. Di saat sampai tahu kunci ini, maka apapun yang jenengan hadapi, apapun yang jenengan ingin kerjakan, sampean sudah ada di dalam 3 ilmu ini. Bahkan sampean menemukan pasien seberat apapun, saat sampean mampu meditasi dan menemukan petunjuk, teman juga akan lebih enak. Itu dari saya, pesan saya, makanya 3 ilmu yang harus jenengan kuasai di saat sampean ingin menjadi penyembuh ataupun spiritual yang handal. Itu adalah itu tadi. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan bebas mencari pembimbing siapapun, tapi 3 ilmu itu tadi yang harus jenengan gali, jenengan kerjakan, jenengan dalami untuk membangun spiritualitas diri Anda. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.